Yuk, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bacul di Coding Jalanan. Perjalanan belajar kali ini kita akan membuat sebuah model di Odoo gitu. Jadi, model ini bisa kita anggap sebagai tabel gitu. Jadi konsep ORM itu menyebut sebuah model, eh, jadi konsep ORM itu menyebut sebuah tabel itu sebagai model. Saya ulangi, di ORM untuk menyebut sebuah tabel itu kita katakan sebagai model seperti itu. Jadi kita langsung saja kita buka PowerShell-nya untuk merunning si server Odoo-nya dengan cara seperti biasa cd bla 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 dash python 7 config enter. Nah, nunggu dia running. Nah, dia udah running, kita buka Chrome untuk membacanya, terus lokal web. Nah, ya, ini sudah terinstall. Terus kemarin itu kita membuat Akademi Kojala ini, ya kan. Nah, terus kita buka PyCharm-nya untuk codingnya. Jadi bentar, mungkin kita preview sebentar ya. Kalian mungkin yang dari data engineer untuk pindah ke ORM itu agak sedikit kebingungan. Jadi gini teman-teman. Jadi misalkan ini adalah tabel manusia gitu. Nah, tabel manusia ini kan dia punya nama, dan dia pasti punya nama dong. Namanya siapa, umur, ya kan, jenis kelamin. Nah, misalkan di sini adalah Johnny, umurnya 25, misalkan laki-laki, L gitu. Laki-laki. Terus nanti misalkan di sini ada namanya Sari gitu kan. Umurnya 20, perempuan. Nah, kan jadi ini adalah nama tabelnya, ini adalah nama kolomnya, informasinya, ya kan. Nah, kalau di konsep di ORM itu jadi nanti gini teman-teman. Jadi kita akan sebut itu sebagai model. Jadi dia kelas, ya kan. Nanti kelas apa ya? Kelas manusia gitu. Kelas manusia. Nanti informasinya malah di bawah nih. Namanya di sini samping nama, nama, umur, terus jenis kelamin. Gini. Nanti kayak gini posisinya. Terus nanti di sininya adalah tipe filenya. Misalkan namanya adalah string, misal string 30 misal, atau enggak umur itu integer 50 misal. Jenis kelamin itu karakter misal 2 misal, kayak gini. Nah, ini kita kayak posisinya dia berpivot gitu. Dia dari nama ini pindah ke sini, umur pindah ke sini. Jadi posisinya pivot gini, dan di sini adalah tipe datanya. Kita belum main-main untuk input datanya di kelas ini. Kita hanya bikin tampungannya gitu. Konsep sederhananya mungkin seperti itu. Nanti akan bahas, kalau misalkan kurang jelas bisa tanyakan di grup Telegram. Grup Telegramnya ID-nya adalah coding jalanan gini. Kita bisa tanya-tanya gratis di sini. Oke, konsepnya gitu. Terus sekarang kita udah running ya. Sekarang kita buka PyCharm-nya. Kemarin kita sudah buat ini nih,
kita masuk ke add-ons dev. Nah, kita sudah buat modul si ini Akademi Kojala ini secara codingannya gini. Nanti kita akan membuat model. Nah, modelnya dengan cara apa? Yang pertama klik, untuk membuat sebuah model, nanti kalian jangan lupa install pluginnya si Odoo dengan cara di sini, terus settings. Nah, plugin Odoo-nya dua-duanya diinstal. Biar apa? Biar keren. Enggak, ini bermanfaat sekali untuk auto completion-nya. Jadi misal gini nih, kita kan mau buat model nih. Yuk kita buat modelnya dengan klik kanan, new folders, models gitu. Models. Kan di sini ada models nih. Di initnya kita kasih, jangan lupa, from dot import models. Nah, artinya ini semua yang ada di sini kita akan menjalankan model sih. Folder kita akan menjalankan folder models gitu. Nah, dari sini models masuk ke sini. Jangan lupa klik kanan, terus nanti tambahkan underscore init. Ya kan? Di dalamnya ada init lagi nih. Fungsinya apa? Menjalankan model yang ada di sini, kita bikin tambah baru. Nanti misalnya ini adalah model untuk si mahasiswanya kan. Berarti academy underscore student .py. Nah, kita akan membuat ini modelnya academy underscore student. Di dalam initnya sini sama from import academy student. Ini jangan lupa save. Di dalamnya kita akan isi apa? Kita akan membuat sebuah model sederhana. Jadi gini, academy student ini kita akan buat seperti ini caranya. Kita nyontek dari yang Odoo punya. Misalkan di sini adalah ada res partner. Ini deh. Ini sebagai contoh. Si Odoo ini caranya seperti ini nih. Cara membuat kita copy di sini dari mulai sini. Nah, penting nih. Jadi fungsinya si plugin itu tadi, ketika kita geserkan kursornya di sini dan tekan kontrol, terus klik, nah dia akan lari tuh. Jadi gini, saya ulangi. Ketika kita tekan kontrol terus arahkan kursornya di sini, dia akan ngeling nih. Ketika klik ini, dia akan pindah ke kelas yang aslinya gitu. Kelasnya partner gitu. Oke? Itu fungsinya. Nanti cara membuat kelasnya, membuat si modelnya atau si tabelnya seperti ini, teman-teman. Yang pertama adalah kita nyontek dari sini. Sini. Kita akan lari sini kan. Kita akan nyontek kayak gini. Dari set. Ini kita copy sampai sini, sampai sini aja cukup kali. Sampai sini, pastekan di sini, paste, ya kan. Terus kasih tab ke bawah. Nanti kita akan memanggil yang apa itu yang dinamakan nih, from, kita ambil ininya aja di academy student ini. Terus yang udah kita close biar rapi ya kan, cuma 3 doang. Jadi kita butuh library dari si Odoo-nya untuk import API, field sama model. Sementara ini kita abaikan dulu, kalian ikuti saja dulu ini fungsinya nanti buat apa. Oke. Nanti nih yang
standar pembuatan kelas itu seperti ini teman-teman. Standar pembuatan kelas itu sebenarnya cuman gini aja, name sama description gitu kan. Name sama description. Descriptionnya name ini itu standarnya adalah mengikuti nama file yang di sini. Di sini kan Academy Student, berarti di sininya juga Academy Student gitu kan, Academy Student. Terus di bawahnya namanya juga Academy Student tapi huruf kecil. Di sini huruf kecil, di sini huruf kecil, dan untuk spasinya kita kasih tanda titik. Oke. Terus nanti descriptionnya adalah sama kayak yang ini tapi dikasih spasi. Itu tuh untuk descriptionnya. Udah, cara bikin model kayak gini doang teman-teman. Jadi artinya kita bacanya adalah 1, 2. Konvensinya adalah 2 tab ya. 2 tab. Nah, jadi ini Academy Student ini adalah nama tabel yang isinya student atau mahasiswa gitu. Kita pakai bahasa Inggris ya biar keren. Student ya kan. Nah, di sini kita sudah buat ya kan. Jangan lupa save. Nanti setelah kita buat kita save, kemudian kita balik ke terminal, kita refresh. Apakah modelnya sudah terbentuk atau belum? Kita coba lihat gitu. Nih, kita balik ke browser, kita refresh lagi. Kita refresh lagi, kita klik kanan, upgrade modul. Ini proses loading. Oke, sudah di upgrade, masuk ke settings, technical, paling bawah ini ada yang namanya sebentar. Nah, database structure, di menu database structure ini ada models. Untuk mengeceknya kalian ketikkan sesuai dengan namanya. Academy aja coba. Academy Student udah terbentuk nih. Fieldnya masih field standar. Create date, create UID, display name ID, write date, write UID. Jadi ini masih standar, kita belum nambahin apa-apa. Oke. Kita belum nambahin apa-apa. Nanti di sini kita tambahin nih. Jadi field ini tuh maksudnya kolom-kolomnya, nama-nama kolomnya. Kita tambahin nama kolom name misal. Bentar, kita nyontek lagi dengan cara Ctrl Shift F di Res Partner di sini. Inherit Res Partner, kita nyontek sini cara membuat name ini, file char ini. Kita bisa copy gini, enak ya itu tinggal copy doang. Name ini kita abaikan dulu ya kan. Kita buat stringnya, string sama dengan nama mahasiswa, name student. Gimana ya enaknya ya, name gini sesuai dengan namanya. Terus sebenarnya gini aja cukup. Nanti setelah kita menambahkan ini, nah ini Ctrl save,
Terus kita mau cek, kita running ulang, Ctrl C, kita running ulang. Kita running ulang, kita running ulang ya. Running ulang, terus masuk ke apps, akademinya di upgrade. Oke, akademinya di upgrade, kemudian masuk ke masuk ke technical, database structure, ada models, kita ketikkan academy lagi, academy student. Nah, name sudah muncul nih. Name apa yang kita buat, jadi ini kolom yang kita buat name. Di sini kita sudah memunculkan name di sini, field name. Access right-nya masih belum ada, jadi kita abaikan dulu tuh. Jadi kita udah bisa bikin nih model gitu, model di Odoo seperti itu sih. Nanti ada yang nanti kita harus bikin apa itu security ini kan tabel nih. Tabel ini yang boleh mengakses siapa aja gitu, kita bikin security-nya. Dan ketika kita membuat model ini, kita bisa lihat di sini kita bisa lihat sebentar, kita refresh lagi, coba ya, kita clear. Nah, kita bisa lihat lagi. Nah, terus kita refresh lagi. Oke, refresh, udah ya kan. Nanti biasanya ada yang namanya security di sini. Fungsinya adalah untuk memberikan hak akses, tapi itu nanti aja. Sementara kalian udah bisa membuat apa itu model di Odoo gitu. Jadi ya ini baru simple sih, masih belum ada gambaran, pasti kalian belum ada gambaran model itu buat apa gitu. Jadi mungkin videonya cukup sampai sini, and see you in the next video. Bye bye.